Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi E-Bisnis. Dengan beranggotakan Triputra Lindu Pamungkas, Muhammad Igo, Adeleo Nanda Pratama, dan saya sendiri Ernawati Widyaningsih. Seperti yang kita tahu, di era digitalisasi ini, hampir semua pekerjaan dan kegiatan bisa dilakukan hanya melalui internet saja. Perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar perusahaan tersebut bisa tetap bersaing di pasaran dan tidak ketinggalan zaman. Salah satu hal yang perlu diterapkan adalah strategi e-bisnis. Strategi e-bisnis sendiri adalah perencanaan untuk menciptakan kapabilitas digital perusahaan dan memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk menciptakan nilai ekonomi bagi sebuah organisasi perusahaan. Serta dengan menerapkan strategi e-bisnis ini, perusahaan bisa menghemat waktu dan biaya untuk mempromosikan produk mereka. Contohnya, mereka bisa mempromosikan produk mereka melalui sosial media. Dengan mempromosikan produk mereka melalui sosial media, maka produk mereka akan bisa lebih banyak dikenal orang dan bisa meningkatkan penjualan, serta pelanggan atau konsumen lebih mudah dalam berbelanja dan bertransaksi karena tidak perlu datang ke perusahaan langsung. Jenis dan macam strategi. 1. Strategi integrasi untuk mengontrol masalah yang terjadi di distributor, pasokan, dan perencanaan pesaing. 2. Strategi intensif untuk mengecek keadaan pasar atau untuk sekedar melihat pengembangan produk yang sedang dipasarkan. 3. Strategi diversitas, strategi untuk menambahkan produk atau jasa baru dalam perusahaan. 4. Strategi defensif, sebuah strategi yang menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas, logika, dan nalar. Strategi e-channel. Produk e-channel merupakan produk layanan berbasis media elektronik. E-channel hadir dengan tujuan meminimalisir transaksi secara tatap muka. Contohnya pada saat kejadian COVID-19 lalu. Dalam perbankan, penggunaan e-channel sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi digital seperti BNI, mobile banking, link aja, dan lain-lain. Model strategi bisnis. Terdapat beberapa model dalam strategi bisnis. Berikut sebagian contohnya. C2A, 2, B2A. B2A maupun C2A memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan individu melakukan transaksi dengan lembaga pemerintahan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Analisis strategi yaitu tindakan perencanaan yang cermat dalam mencapai dan mengevaluasi sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan bersama yang diinginkan. Hal yang dilakukan untuk menganalisis strategi. 1. Analisis lingkungan kompetitif adalah metode untuk menemukan pesaing di pasar dan menganalisis rencana pesaing. Penilaian ancaman kompetitif dapat diidentifikasi atau dilihat dalam hal peluang bisnis, kelemahan serta kelebihan dalam bisnis pesaing. 2. Geoposition adalah bekerja sama dengan kompetitor atau pesaing untuk mencapai tujuan atau maju bersama. 3. Analisis pesaing penting dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang serta sebagai bahan perbandingan dalam memulai bisnis. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pentingnya membuat strategi dalam perusahaan maupun usaha yang akan dilakukan. Yang pertama, menjaga kepentingan. Dengan adanya strategi, perusahaan akan lebih terarah karena tahu langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Yang kedua, sebagai sarana evaluasi.
Di sini, perusahaan bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ketiga, memberikan gambaran tujuan. Dengan adanya strategi, perusahaan akan memiliki gambaran dan bisa mempertimbangkan hal apa yang baik untuk perusahaan dan hal apa yang tidak baik untuk perusahaan lakukan. Yang keempat adalah memperbarui strategi yang lalu yang dianggap kurang efektif. Yang kelima, lebih efektif dan efisien. Maksudnya di sini, produktivitas dalam bekerja akan meningkat karena sudah tahu pekerjaan apa yang dilakukan dan paham dengan pekerjaannya. Yang keenam, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Jika sebuah perusahaan tahu strategi apa yang dilakukan, maka akan muncul ide-ide baru untuk membuat usahanya lebih maju lagi. Dan yang terakhir, mempersiapkan perubahan. Maksudnya di sini dengan strategi yang matang, kita bisa siap dengan perubahan zaman dan mengikuti perkembangannya seiring berjalannya dengan waktu. Implementasi strategi e-bisnis. Tentunya dalam membangun sebuah usaha itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan lagi agar usaha kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa saja sih penyebab kegagalan strategi e-bisnis? Yang pertama, buruknya infrastruktur komunikasi dengan pelanggan. Jika kita tidak membangun komunikasi dengan pelanggan, maka suatu hari bisa menyebabkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya masalah keamanan bertransaksi. Contohnya itu kayak kasus peretasan akun. Nah, kemungkinan akun kita bisa dibobol oleh orang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan harus siap memberikan solusi dan pertanggungjawabannya. Yang ketiga, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Di sini manajemen tidak mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi karena strategi bisnisnya. Yang keempat, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kelima, kurangnya dukungan finansial. Contohnya, tidak ada bantuan dana untuk membeli hal-hal yang diperlukan, kayak sistem keamanannya, aplikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mempromosikan produknya, atau hal-hal yang lainnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa faktor yang menjadi keberhasilan penerapan e-bisnis terhadap UKM. Yang pertama adalah kesiapan dana yang cukup. Tentu, jika kita memulai usaha, kita memerlukan sebuah modal. Nah, jika modal tersebut dirasa sudah cukup, maka usaha kita akan berjalan dengan baik dan lancar dan memenuhi ekspektasi kita di awal. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik. Maksudnya di sini, apalagi di sosial media ya, kita harus memberikan informasi tentang produk kita secara detail dan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang mendatang. Dan tentunya memberikan pelayanan yang baik dengan cara bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan agar pelanggan tersebut ingin membeli produk lagi di kita. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Tentunya kita harus mempromosikan produk kita ke sosial media. Jika kita baru saja merintis, kita bisa mempromosikannya lewat sosial media pribadi seperti WA, Instagram, ataupun Twitter. Atau bisa juga kita share ke grup-grup teman-teman atau ke grup keluarga agar produk kita diketahui banyak orang. Yang keempat, memiliki komitmen bisnis yang kuat. Jika kita memposting sebuah produk di internet, tentunya ada aja kritik atau saran dari orang lain. Dan itu kita harus jadikan acuan untuk memperbaiki atau meningkatkan produk kita lagi. Dan tidak boleh menyerah dan harus tetap berjualan. Yang terakhir adalah mempunyai ide kreatif dan inovatif. Maksudnya di sini kan jika kita berbisnis menggunakan teknologi internet, kita harus mengikuti tren-tren yang ada di internet. Dan dari tren tersebut kita bisa mengembangkan produk kita atau mungkin bisa kita menciptakan sebuah produk baru
yang diminati oleh konsumen ataupun pelanggan. Sistem informasi e-bisnis. Sistem informasi e-bisnis merupakan perangkat, cara, atau metode bisnis untuk memanfaatkan teknologi, hardware, software, network, dan brandware untuk berinteraksi dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis antar organisasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Terdapat beberapa elemen sistem informasi e-bisnis, yaitu 1. Hardware dan software. 2. Sumber daya manusia. 3. Prosedur dan metode. 4. Jaringan komputer. Penilaian investasi. Metode penilaian investasi menurut para ahli adalah bentuk analisis untuk menilai daya tarik atau kelayakan sebuah investasi untuk dilakukan atau tidak. Analisisnya mencakup beberapa teknik pembiayaan seperti besaran investasi awal, arus kas, tingkat diskon, atau pengambilan dan periode investasi. Kesimpulannya, pada penerapan strategi e-bisnis sangat penting mengidentifikasi strategi mana yang cocok untuk bisnis yang akan dijalankan, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan menganalisis pasar terlebih dahulu agar strategi e-bisnis berjalan dengan lancar.